Oke, baik. Makasih. Kira udah pada makan semua ya. Mbak Vira udah makan? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Puasa juga nih. Hari ini masih puasa? Enggak ya? Saya lagi nggak puasa, Pak. Mungkin teman-teman ada yang puasa. Jalankan puasa di hari ini. Baik, kita lanjut ya untuk latihan ya. Ya, Untuk Pak. yang sekarang, cuma nanti barangkali teman-teman ada yang nanti mau bertanya ya, silahkan baik melalui chat maupun nanti langsung ya. Oke. Ya, Pak. Tadi kita udah bahas ya tentang kode-kode untuk pembuatan faktur pajak ya. Ada di 01, 02 sampai dengan 09. Oke, baik. Saya akan merimain nih, barangkali tadi ada yang nyangkut nih. Mas Rifan ada? Ada Mas Rifan? Aman Pak, masih boleh Pak dilanjut. Oke, Mas Rifan ya. Kalau tadi kan ada bahas ya untuk kode-kode nanti nomor faktur pajak ya. Kalau yang kodenya 02 untuk apa ya Mas ya? 02 yang pemerintah Pak ya. Pemerintah ya. Oke, kalau yang 06 untuk apa ya? Aduh, kelupaan Pak. Kalau Pak Soeharto nih, kalau 09 untuk apa Pak Soeharto? Mas Pak, nggak hafal tapi nggak. Baik. Nanti itu harus ini ya, harus apal ya, Iya, Pak. karena Iya, kalau Pak. nggak apal waktu pas bikin faktur pajak bahaya nih nanti ya, bisa salah nanti ya. Oke, baik, kita akan masuk ke latihan soal. Ini ada transaksi untuk bulan Mei Langsung. di mana transaksinya itu ada pengiriman dan penerimaan barang, juga ada mungkin transaksi lainnya ya, termasuk ada pembelian mobil ya. Terus ada ekspor juga ya. Terus juga ada penjualan retail ya. Ini sebagai gambaran ya teman-teman, barangkali nanti kan kayak mahasiswa kan biasanya nanya ya, Pak minta kisi-kisinya dong, kan kayak gitu ya. Nah ini kisi-kisinya lah bahasanya ya, seperti ini. Karena untuk ujian yang PPN ya, kayak misal contoh Anda ikut ujian USKP ya, ujian sertifikasi konsultan pajak, itu kalau sampai dengan sekarang masih menggunakan manual teman-teman. Ya, jadi nanti disiapin formnya, nanti Anda isi manual. Gitu. Nah, tapi padahal kalau prakteknya Anda harus isi apa? Bukan manual, tetapi apa? Langsung masuk ke program aplikasi e-faktur teman-teman. Ya, makanya nanti kita akan mendemokan di aplikasi e-faktur. Ya, tentunya e-fakturnya itu menggunakan yang demo ya, yang dummy, yang terkenalnya itu pakai PT Sinchan teman-teman. Ya, PT Sinchan ya. Nanti mungkin ada beberapa keterbatasan. Ya, kenapa? Karena tidak sesuai dengan yang sekarang yang rilis 3.2 teman-teman ya. Tapi kalau untuk pembuatannya itu sama ya, pembuatan faktur pajak sama pembuatan konsumennya nih. Ya. Kalau yang untuk faktur pembeliannya nanti mungkin kita pakainya manual nih.
sebenarnya kalau nanti yang yang benar yang aktual ya, yang sekarang ini Anda nggak perlu input faktur pembelian teman-teman. Inputnya adalah langsung mengakses sistem e-faktur, ya. Nanti Anda harus upload manajemen, ya. Itu nanti akan Anda terhubung dengan sistem server DCP. Dan tentunya harus ada password, ya, yang untuk sertel segala macam, ya. Itu. Nah, sekarang kita akan mencoba nih, ya. Jadi sekali lagi ini bagian ya untuk merefer soal ujian PPN-nya, soalnya seperti inilah kurang lebih. Nanti yang diganti bisa tanggalnya, bisa PT-nya, ya, bisa NPWP-nya, bisa untuk yang nominalnya teman-teman. Ya, nanti tergantung sesuai kebutuhan. Tapi ya seperti inilah. Ya, oke, baik. Nah, di sini ada beberapa transaksi nih. Bulan 5. Jadi di tanggal 1 ya, menerima. Kalau teman-teman udah terima ini ya Mbak Vira ya. Yang Excel ini udah terima ya mungkin ya. Untuk yang Excel belum sih Pak, mungkin sekarang akan baru akan berarti. Oke. Terus yang untuk apa namanya ngirim ada ke toko. Ini ada ke Pemda juga nih. Ada ke Pemda juga nih, ada 2, Pemda Bandung dan Cimahi. Sorry ya, saya nggak promosikan Tangerang nih. Saya pakai yang di daerah Bandung Raya nih ya Mbak Vira, sorry ya. Saya pakai yang Bandung Raya lah ya. Siap Pak, Oke. siap. Takutnya nanti Mbak Vira protes, Pak, kok nggak ada Tangerang, Pak? Sama Gak aja apa-apa lah Pak. ya. Sama ya. Ya ini pas sebenarnya saya nulisnya Pemda Bandung nih, bukan Pemda Cimahi atau dari tadi apa Pak Soeharto nih dari Riau gitu ya enggak ya, tapi sama aja intinya ya. Terus Aman-aman ini Pak. ada BUMN. Terus di sini ada apa lagi nih? Menjual mobil. Karena mobilnya mungkin udah tua. Ada ekspor. Terus di sini ada beli dari Astra nih ya. Oh, bukan dari Astra, sorry, dari Astri malah ya. Dari Astri Modern ya. Mudah-mudahan ada nih di Bandung nih PT ini. Dealer. Terus di sini ada penjualan retail ke konsumen ya. Jadi si siapa ini si PT siapa ya? Ini karena tertutup ya, sebentar nih. Saya buka dulu ya. Saya buka dulu. Ini saya unhide ya. Oke, unhide supaya tahu ya. Nah, ini ternyata ini teman-teman. Ini datanya. Jadi si PT Kaisar Trading Distribution ya, bergerak di bidang makanan minuman dan sudah PKP semenjak tahun 2006. Udah lumayan sih kalau sekarang 2003 berarti 17 tahun dia sudah per PKP. Ini NPWP-nya, ini alamatnya. Ya. Nanti Mbak Vira kalau ke Bandung mampir ke alamat ini ya. Ring Road ini ya. Soekarno Hatta Kavaleri 5 ya, Mbak Vira ya. Ini kotanya, nomor telepon. Ini udah database untuk mengisi e-faktur nih nanti. Ya, jadi ini nanti akan muncul di ini. Ya, cuma nanti nggak akan muncul kayak gini ya, karena namanya udah disetting menjadi PT Sinchan ya, sorry ya. Tapi nanti kalau pas Anda di sendiri ya ini sesuai dengan NPWP perusahaan Anda. Nah, di sini adalah yang tadi saya bilang, ya udah oke. Tutup. Saya tutup lagi ya biar nggak terlalu jauh. Ini di sini. Nah, sip. Oke, nah berdasarkan transaksi di atas, saya gedein ya, diminta membuat SPT masa PPN masa Mei. Ya, ini transaksinya kan bulan Mei. Berikut lampirannya, berarti kan sampai dengan 11.11 B3.
Yang pertama, nomor seri faktur pajak keluaran yang digunakan adalah ini. Ini udah ditentuin. Kenapa? Ini ngambilnya dari web Innova, teman-teman. Udah dapat. Ya, udah dapat nih nomornya ini. Ini nomor yang 23 ini adalah tahun, teman-teman. Ini yang tadi saya bilang tahun. Ya. Jadi dari nomor 01 sampai dengan 75, berarti 75 nomor. Yang kedua adalah di sini nomor seri faktur pajak masukan berdasarkan dari supplier. Ya, jadi kalau supplier nanti nerbitin faktur pajak, itulah yang kita akan pakai. Terus yang ketiga, apabila PPN kurang bayar, maka dibayar tanggal 15 Juni dengan NTPN ini. Apabila lebih bayar ya, dikombinasikan bulan berikutnya. Oke. Yang selanjutnya, perusahaan pada bulan Mei membangun kantor 5 lantai dengan biaya material 100 juta, bayar tukang 125 juta. Nah, ini PPN-nya udah dibayar 15 Juni. Yang terakhir, SPT masa PPN masa Mei dilaporkan 25 Juni. Nah, oke. Sekarang apa sih yang harus kita lakukan nih? Kalau ada soal kayak gini, kan kalau ada soal ya tentunya Anda harus identifikasi. Ya, harus identifikasi. Nah, sebelum ke situ, secara bisnis ya, secara realnya Anda sebenarnya pada saat ini kan rekapan nih. Pada saat merekap ini, apa aja sih yang perlu Anda lampirkan nih pada saat menerima barang dari ini ya. Tentunya Anda harus mempersiapkan menerima barang, berarti Anda terima barang dari supplier. Apa berarti? Satu, ya, faktur pembelian. Yang kedua, bukti penerimaan barang. Yang ketiga, purchase order baru, faktur pajak. Tujuannya apa? Barangkali antara faktur pajak dengan faktur pembelian itu beda. Demikian juga di faktur pembelian itu beda dengan apa? Dengan laporan penerimaan barang. Kan bisa jadi ngirim barang 100, ternyata dicoret ya menjadi 98. Kenapa 98? Karena ada 2 yang memang nggak ada atau barangnya pecah. Ternyata di fakturnya itu 100, kan salah. Harusnya adalah 98. Nah, di faktur pajak pun ya akan berimbas dari faktur pembelian. Kenapa? Karena faktur pajak ini dasarnya adalah faktur pembelian, sehingga faktur pajaknya berapa? 100. Nah, ini kan yang salah, teman-teman. Harusnya faktur pajaknya adalah 98. Karena nanti kalau Anda nanti dicek tadi adanya restitusi, berarti kan nggak nyambung antara barang yang Anda terima dengan kartu stoknya gitu. Ya. Ini teman-teman ya. Jadi yang penerimaan barang pastikan harus ada faktur pembelian. Harus ada laporan penerimaan barang yang nanti dari supplier ada surat jalan dan juga faktur pajaknya dan juga PO. Untuk yang penerimaan barang. Untuk yang mengirimkan barang, artinya menjual, apa sih yang harus dibutuhkan? Satu, bukti pesanan barang, teman-teman. Atau sales order. Setelah itu baru surat jalan ke konsumen. Dan yang terakhir adalah faktur penjualan. Ya. Jadi ada faktur penjualan, ada surat jalan, sama bukti pesanan barang atau sales order. Ya, satu lagi tentunya ya, karena Anda tadi mau membuat faktur pajak, ya, nanti Anda harus mempersiapkan itu, teman-teman. Oke. Selanjutnya dicek lagi di sini, menjual mobil kiriman. Nah, tentunya Anda harus dicek apa ini? Surat-suratnya, BPKB, fotokopi, STNK-nya. Kenapa? Karena jangan sampai yang Anda input, misal plat nomornya B123, ternyata apa? Yang dijual D123, plat Bandung, padahal harusnya plat Jakarta. Ini kan nanti akan bermasalah. Selanjutnya di sini dibeli secara kredit, ya, berarti
Anda nanti harus bisa melampirkan apa? Tentunya PO, purchase order tersebut, ya. Terus faktur pembeliannya, BASTB, beri acara serah terima barang, sama satu lagi faktur pajaknya, teman-teman. Dan yang untuk penjualan retail, ya Anda harus melampirkannya atau dasarnya dari mana? Dari catatan cash register tuh. Kan biasanya kalau contoh nih kayak kita lihat ya Indomaret kan retail tuh. Jadi kalau kita pengen tahu sebulan atau hari ini jualan berapa, ada recordingnya teman-teman. Tinggal menu apa nanti muncul laporan penjualan harian. Nah ini juga sama. Anda cek tuh, laporan penjualan harian. Apakah penjualan itu include ataukah tidak? Nah kalau include berarti nanti akan kelihatan tuh mecahnya kemana. Oh DPP-nya sekian, total misal 100. Misal jumlahnya 1.111.000. Nah, berarti nantinya kalau dipecah berarti DPP-nya 1 juta, ya, PP-nya adalah 110.000. Seperti itu ya, teman-teman ya. Ini kalau yang untuk penjualan retail. Setelah itu Anda harus bisa mengidentifikasi nih. Caranya gimana? Oh, kalau menerima barang, ya udah nanti masuk kemana nih menerima barang nih? Berarti masuk ke mana? Menerima barang dari lokal atau dari luar negeri? Oh, dari lokal, Pak. Berarti masuk B2. Mengirimkan barang. Kalau mengirim barangnya kemana nih? Oh, ke dalam negeri, Pak. Berarti masuknya A2. Oh, di sini ada menjual ke luar negeri, Pak. Berarti masuknya A1. Oh, ini ada nih Pak, dibeli secara kredit Toyota Avanza. Oh, ini minibus station wagon. Berarti masuknya apa nih? Masuknya adalah B3. Kenapa? Karena bukan merupakan kredit pajak masukan. Penjualan retail. Oh, tinggal kumpulin aja Pak. Nanti kita tinggal masukin ke rekapan ke 1111A. Oke. Nah, sebelum saya masuk untuk memasukkan tadi identifikasi, adakah yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada enggak yang mau ditanyakan? Iya. Ya, teman-teman silakan jika ada yang ingin bertanya atau Oke, masih kurang paham atau masih bingung, sepertinya boleh jelas semua, ditanyakan Mbak Tina. langsung ke Pak. Itu jelas ya Pak, karena tidak ada Kita komen. lanjut lagi ya, nanti terakhir mungkin Mbak Baik Fira. Pak. Oke. Mohon Nah, izin Pak, oh ya silakan Mas Wendy. Eh, saya ingin bertanya Pak, kalau seandainya kan di sini kan ada yang ekspor Pak ya, kalau misalnya kita ada impor barang Pak, ada biaya cukainya juga, itu gimana tuh Pak ya? Oke. Kalau yang impor, yang masuk ke sini ini adalah PPN-nya, Pak. Karena kalau diimpor itu kan banyak ya, Pak ya, biaya-biaya ya. Satu, tentunya ada selain PPN ya, Pak, ada PPh 22. Ya, PPh 22 juga nanti mungkin bisa kalau yang API masuk ke 2,5%, kalau non API 7,5%. Terus apalagi nih? Ada biaya-biaya lain nih, ada biaya custom. Ada biaya bea cukai. Terus ada biaya mungkin pengawalan atau apa selama itu biayanya legal. Itu nanti akan masuk ke pencatatan sendiri, Pak, bukan masuk ke faktur pajak, Pak. Kalau faktur pajak ya cuman pajak masukannya aja yang kita akan lihat. Nah, dari mana? Dari PIB, Pak, pemberitahuan impor barang. Pas beneran kita nggak dimasukin ya, Pak. Kita masukannya cuman yang ekspor sama lokal aja. Ya, belinya lokal, jual lokal sama ekspor. Nah, jadi kalau ada PIB tinggal nanti masukin di sini. Jadi penerimaan barang dari misal dari Singapura Corporation sebesar berapa, nomor PIB-nya sekian, tanggal sekian. Itu sih, Pak. Jadi yang cuman PPN-nya aja yang masuk ke sini ya. Jadi kalau biaya-biaya custom di luar yang PPN nggak dimasukin, Pak. Ya, itu. Begitu Pak Wendy.
Jelas? Oh, jelas Pak. Makasih Pak. Baik, kita lanjut ya. Nah, kita udah identifikasi nih. Kita bikin 2 kolom penerimaan sama kolom pengeluaran. Nah, kita masuk penerimaan dulu ya. Di sini menerima barang, di sini juga menerima barang, berarti dimasukin ke penerimaan nih. Nomor seri faktur pajaknya ini ada 010, artinya adalah pemungut. Nilainya di sini exclude. Kalau exclude berarti di sini langsung harganya. Nih DPP-nya. Ini nilai yang dibayar. Sorry, ini nilai DPP-nya ini. Ya, ini. Ini berarti di sini. Nah, oke. Yes. Yes. Sebentar ya. Tambah 16.500. Oke. Ini yang harus dibayar PPN sama DPP. DPP-nya 150. Nah, ini dia. Oke. Sedangkan yang kedua, menerima barang ya dari Tangerang, berarti lokal. Di sini adalah include 150 di include berarti DPP-nya dibagi dengan 1,11. Jadi PPN-nya 14 juta sekian. Ini jumlahnya 150. Jadi ini yang dibayar nih. Nilai yang dibayar. Ya, nilai yang dibayar. Ada lagi nggak di bawah nih, ngirim, jual, beli secara kredit kendaraan. Nah, masukin nih. Ya, ini nomor faktur pajaknya, nilai barangnya 275 include nih. Ya, berarti DPP-nya 247 sekian. PPN-nya dikali 11%. PPN BM-nya di sini PPN BM-nya adalah berapa nih? 10% ya, dikali 10% dari 247. Oke. Kita pelan-pelan ya. Ada yang mau ditanyakan kah sampai dengan ini? Ini kita barang PPN masukan dulu nih. Nanti PPN masukan itu apakah nanti bisa dijadikan sebagai kredit pajak masukan atau tidak? Nanti kita lihat lagi kriterianya. Yang jelas kita memecah dulu nih. Ya, antara penerimaan sama pengeluaran. Ya, tuh. Jelas? Ada yang tanyakan? Teman-teman silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan. Ada ya. Kalau nggak ada, saya tutup ya, karena kita nanti mau ke pengiriman nih. Oke. Nah, untuk pengiriman, kita lihat di sini apa aja nih. Oh, ada nih mengirim barang ke toko makanan di Bandung. Nah, berarti nomor seri faktur pajaknya baru kan? Ini nomor faktur pajaknya 901 karena baru nih. Ya, pas sebenarnya belum ada faktur pajak lainnya. Tapi kalau misal faktur pajak sebelumnya sudah ada. Ya. Contohnya faktur pajak sebelumnya 987, berarti yang di sini 988. Ini pas kebenaran faktur pajak sebelumnya udah habis. Ya, dianggap. Tapi kalau misal masih ada, ya, kita lihat terakhirnya. Terakhirnya misal 987. Nah, berarti nanti di sini 988 dan seterusnya sampai berapa banyak kiriman. Di sini adalah 10 juta exclude. Nah, berarti kan di sini DPP-nya adalah 10 juta. Ya, ini berarti nanti ditambah nih, ya, di sini 10 juta. Ini nilai yang dibayar ya oleh konsumen ya. Nah, ini tambah berarti 11.100. Jadi ini kita konsentrasinya DPP sama PPN. Ini yang dibayar. Yang kedua, di sini ada ngirim ke Pemda nih. Nah, ini lihat kodenya ya teman-teman, ini kodenya 010 ya. Nah, ini ke Pemda Bandung kodenya 020, 02, 0 karena normal.
di sini adalah 5 juta include. Berarti di sini adalah DPP-nya 4.500.000 sekian. Dari mana 5 juta dibagi dengan 1,11? PP-nya ya tinggal dikali 11% aja. Ke Pemda Cimahi sama 0,20 juga nih. Nah, kalau ini include juga sama ini include. Nih. Mengirimkan barang ke PT Kopi Enak. Nah, ini pembeli biasa nih. Berarti 0,10. Ini apa nih? Exclude nggak? Include. Nah, kalau include berarti dibagi nih. Ya. Berarti dibagi nih. Ya, ini 55. Berarti nanti di sini ditambahkan harganya barangnya ya. Tambahin. 5. Oke. Terus di sini ada mengirim barang ke PT Enak Sekali di Batam. Nah, di Batam ini berarti kalau 08 ini kan apa? Dibebaskan, teman-teman. Kalau 07 itu mendapat fasilitas. Nah, karena kalau Anda menjual produk ya ke tadi wilayah custom di daerah Batam ya, bahasanya itu kawasan berikat ya, mungkin pernah dengar ya kawasan berikat, itu biasanya nggak ada PPN-nya, teman-teman. Ya, produk-produk tertentu itu biasa nggak ada. Ya, ini Batam kan kawasan berikat. Terus MM 2100 itu yang kalau nggak salah yang ada di Jababeka itu, nah itu juga kawasan berikat nih. Nah ini 50 juta include. Ya, tapi kodenya di sini adalah 080. Ya, kalau di apa namanya ditanggung pemerintah atau dapat fasilitas 070 karena ini dibebaskan nih ya, artinya kalau setiap kali barang yang masuk ke situ udah nggak perlu kena PPN. Nah seperti itu teman-teman gambarannya teman-teman ya. Terus yang nomor 8 kirim ke BUMN, include lagi nih BUMN, ingat berarti 030 ya, ke BUMN kodenya 030. Nih ya, ini DPP-nya, ini PPN-nya. Karena include. Kirim ke PT Seroja, berarti ini swasta nih. Berarti dipungut, exclude dari 75. Nah, berarti nanti di sini tinggal nilai barangnya nih. Nah, berarti 75 ditambah ini. Nah, berarti nanti harus bayarnya ini nih. Ini apa sih? Exclude. Oke, exclude. 010 kodenya. Yang nomor 10, ini juga ke swasta juga nih. Sama, kodenya 010. Ini apa nih? Exclude. Nah, kalau exclude berarti ya ini sama. Ini juga ditambahkan. PPN ditambah dengan exclude. Nah, ini dia. Selanjutnya ngirim barang ke distributor makanan. Sama juga nomornya. Ya, ini. Berapa sih di sini? 125 include. Nah, berarti kan ini 125 include, ini dibagi. Nomor 13, melakukan ekspor. Ya, nomor seri faktur pajaknya berarti kan di sini, PEB. Karena apa? Perusahaan untuk yang ekspor itu tidak menerbitkan faktur pajak. Adanya PEB. Nah, di sini ya 250 juta DPP-nya sama, PPN-nya 0. Kenapa 0? Karena PPN-nya adalah 0 kalau untuk ekspor. Ya, karena pas kebenaran apa namanya komoditinya itu masuk komoditi yang 0% PPN-nya. Terus ini 13 beli kredit. Nah, ini penjualan retail ke konsumen sebesar 25 juta include. Ya udah, berarti ini dibagi. Oke. Nah, inilah ya untuk pengirimannya nih. Nah, oke, kita satu-satu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak nih yang untuk pengiriman nih? Kalau tadi udah ya penerimaan, sekarang pengiriman nih. Sebelum kita next ke lainnya. Silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut lagi.
Terus apa lagi nih yang kira-kira berhubungan dengan PPN nih? Ada lagi nggak diubah di sini nih? Ya. Nah, ini apa sih? Nah, ini dia. Oke. Terus di sini ada keterangan ya teman-teman ya, perusahaan bulan Mei membangun nih. Ya. Nah, berarti kan di sini kita tutup lagi ya biar nggak terlalu banyak slide. Nah, ini dia. Membangun dengan biaya material 100, upah 125. Nah, ini 100, upahnya 125, totalnya DPP-nya 225. Sehingga pajaknya 20%, ya, ini dianggap lebih dari 200 meter ya ini ya teman-teman ya, membangun ini dianggap lebih dari 200 meter ya, lantai kelima ya, mungkin lebih dari 200 meter ya. Nah, ini DPP-nya 20% baru dikali dengan tarif pajaknya 11%, 2.200.000. Jadi PPN yang dibayar 4.950.000. Oke. Ada yang mau ditanyakan kah sebelum kita masuk lagi? Silakan. Ini ada 3 poin ya. Poin yang pertama terima barang, poin yang kedua pengeluaran barang, poin yang ketiga membangun sendiri. Ada? Oke. Kalau nggak ada kita lanjut lagi. Bagaimana setelah Anda sudah merekap kayak gini, berkasnya juga sudah siap. Langkah selanjutnya Anda harus mengisi SPT masa PPN. Ya. Oke, cara ngisinya ya ambil dari yang paling ujung. Berarti kita geser aja di sini ya. Ini kita geser. Yang kedua geser. Ini B1, A2, nah ini yang terakhir. Oke. Nah, jadi tadi kita udah mengidentifikasi ya transaksi-transaksi tersebut. Sudah mengidentifikasi transaksi-transaksi tersebut ya sesuai dengan apa? PPN-nya nih. Ada PPN ada PPN untuk masukan, ada PPN untuk keluaran. PPN masukannya pun ada yang memang bisa dijadikan kredit pajak, ya, ada yang tidak. Demikian juga yang PPN keluaran, ada yang memang dikenakan pajak, ada yang memang tidak, ya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, kita sekarang siapin form 11 nih. Nah, ini dia. Yang 11B3 dulu. Nah, isinya apa? Di sini adalah daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditin atau yang mendapat fasilitas. Di sini ada ya PT Astri Moderna Bandung. Ini jadi memperoleh faktur pajak ini tetapi tidak bisa dijadikan kredit pajak, makanya dimasukin ke B3 gitu loh teman-teman ceritanya. Ya. Oke. Nah, ini udah. Ya. Setelah itu kan nggak ada lagi ya. Nih, nah terus kita contreng nih di sini yang mana nih sudah nih. Oh, ini udah. Berarti kita kasih warna ya. Kasih warna kuning ini udah. Nih. Edit. Oke. Selanjutnya nggak ada, terus yang untuk ini nih. B2 pembelian lokal. Di sini ada 2, bener nggak nih? Ini PD Madora sama PT Indokopi Tangerang. Ini nomornya nih. PPN-nya nih. Coba kita cek di soal. Oh iya, ini ada 2 nih. Kita blok. Nah, ini udah oke. Ya, udah masuk ke B2. Ya, ini udah masuk ke B2 nih, teman-teman nih, ya.
Ada lagi nggak B2? Di sini nggak ada, cuma 2 di soal. Nah, 2 juga. Udah selesai. Sekarang kita cek ke B1. Ada nggak B1? Nggak ada kan? Kan impor. Nah, jadi kalau misal di sini impor, ya udah di sini aja. Nama penjual, misal ya enggak, Singapura. Ya, misal nih, Singapura Incorporation kan gitu ya, misal ya. Dokumennya berarti PIB, tanggalnya misal 1 bulan 5 2023 ya enggak. DPP-nya nih 1 strip 05 strip 223 ya. Misal DPP-nya di situ misal berapa? 100 juta. Ya, berarti PPN-nya otomatis berapa? Kali 11%. Nah, 11 ini. Ya, ini anggap ya. Nah, karena di contoh soal nggak ada, ya udah nggak usah ada. Kalau ada, masukin. Ya, ini bulannya, bulan 5. Setelah itu, kita ke yang pengiriman barang. Ya, pajak keluaran nih. Yang A2. Apa aja nih? Coba di sini ada 10. Bener nggak nih 10 di soal? Ada 10 ya. Nih, kita cek. Berarti di sini kan udah oke nih. Ini udah oke. Blok ya. Ini udah beres. Nah, di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nih. Coba bener nggak nih A2-nya 10? Benar 10. Nah, sekarang kita lihat apa nih? Nama-nama toko, nama ininya nih, pembelinya. Bener nggak nih? Toko mainan ini ya. Jadi sama ya. Terus apalagi nih? Nomor seri faktur pajaknya. Ini nomor seri faktur pajaknya, teman-teman. Ya, tanggalnya juga. Ini yang 020. Ada 080, ada 030, ada 090. Ini nomor-nomor. Ini DPP-nya dari sini tadi, teman-teman. Dari sini. Nah, DPP-nya ada berapa nih? 495, bener nggak nih? Ya, 495. PPN-nya yang ikuti nih. PPN-nya ada berapa nih? PPN-nya. PPN-nya 54 ya. Ada 54 di sini, coba 54. Bener nggak nih? Oke, 54 ini ya. Sudah. Setelah itu, ini udah benar ya. Nah, berarti di blok warna kuning juga. Sama tadi ya PEB apa ini kan. Nah, ini yang warna. Setelah itu Anda cek nih di A1. Di A1 ada nggak nih? Oh, di A1 ada kok ekspor. Nah, ini African food. Kita cek di soal, ada nggak? Oh, ada ini African food. Nah, ini ada di blok. Misal ini warnanya biru. Ya, seperti itu. Oke, A1 udah ini ya. A1 udah habis. Nah, sekarang ada lagi nggak nih? Setelah A1 berarti 11-11B. Nah, pada saat mau masuk 11-11B, ya tentunya di 11-11A2 harus dipecah nih teman-teman. Ya, harus dipecah nih. Kita kecilinnya di sini ya. Kecilin. Hide. Nah, ini dia. Nah, hati-hati pada saat menentukan nih. Karena kalau Anda menentukan apa namanya kode nomor faktur pajak kayak gini, otomatis sudah benar. Tapi kalau pas nanti manual, nah ini yang harus Anda perhatikan teman-teman. Karena ini tidak semua dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak untuk keluaran semua nih. Ada yang memang tidak ada maksudnya PPN-nya tidak dihitung. Ya, tapi tetap membuat faktur. Nah, sekarang kita cek nih. Nomor 1 nih. Nomor 1. Kode 010, boleh nggak? Boleh. Berarti kan contreng nih. Oke. Kode 02, boleh nggak? Kan nggak boleh, karena mereka yang memungut. Sila.
kode 020 nih, Cimahi. Nggak boleh juga nih, disilang. PT enak sekali Batam. Batam juga sama aja nih. Ini, oh sorry, kopi enak. Boleh. Kode 10. Kode 80. Ini juga nggak boleh. Ya, kenapa? Kan tidak dibebaskan PPN-nya. BUMN. Ini juga nggak boleh. Nah, ini PT Seroja kode 010. Oke. Terus siapa lagi? Toko makanan kode 10. Oke. Distribusi makanan 010. Oke. Tuan Abdel, nih yang mobil ya kalau nggak salah. Nah, ini juga boleh. Ya, itu ikut sertakan. Nah, sekarang kita rekapin nih kode yang ini kan ada nih. Di Gunggung. Oke, nah sekarang ini kenapa? Di Gunggung nih angka dari mana? Di Gunggung angka dari ini teman-teman. Nih, penjualan retail ke konsumen. Ya, DPP-nya 22, PP-nya 24 nih. Bener nggak nih di sini nih? Oh, ini ada nih mana tadi? Ini. Nah, ini oh ada. Nah, di blok nih. Ini udah oke. Warna biru aja. Ya, warna biru aja nih. Terus kode 01, 04, 05, 06, 09 digabungin nih. Nah, kita gabungin ya. Kita gabungin nih, gabungan ini. Yang tadi 01 ini DPP-nya. Terus ini juga. Ini juga, ini juga, ini juga, ini juga. Berapa? 364. Nah, ini benar 364. Sekarang PPN-nya berapa? Kita cari PPN-nya. Ini udah ada, oke. Ini, ini, ini. Berapa? 40, 120. Oke. Nah, udah nih. Berarti yang di Gunggung sama yang kode ini yang nanti akan masuk ke di 11B ini udah oke. Sekarang selanjutnya nih. Bagaimana selanjutnya nih? Untuk yang kode 02, jadi kode 01 sampai 9 harus dihitung semua ya. Kalau nggak ada gimana? Ya berarti nggak usah. Ini 02 sama 03. Yang mana 02, 03? Ini dia. Ini, saya kasih warna nih. Ini warnanya di Gunggung biru tua ya. Yang ini ya. Ini ya. Ini yang disoal ya. Nah, ini yang disoal nih biru tua. Ya, oke. Mana nih? Ini dia. Nah, sekarang yang kode 01 kita kasih blok. Oh, warnanya ini. Ya. Warnanya abu-abu nih. Nih. Nah, ini. Ini juga. Terus ini ya. Warna. Nah, ini untuk yang kode 01 untuk yang di Gunggung udah oke nih. Ini di Gunggung udah oke. Kasih warna biru tadi ya. Sekarang kode 02 sama 03. Mana 02, 03? Ini dia. Jumlahnya. Ini ya ada 2 ditambah dengan 03. Nah, ada 85, 585. Oke. PPN-nya nih. PPN-nya berapa nih? Ini ada 2, satu lagi. PPN-nya ada 9414. Oke, benar. Nah, berarti ini diblok supaya tidak lupa. Mana? Ini ya. Birunya kayak apa sih? Oh, ini. Nah, ini dia. Anggap ini ya. Birunya ya. Ini juga birunya sama. Terus ini udah oke. Yang 07. Nah, 07 yang mana nih? Ada nggak? Nggak ada. Oke, berarti nggak usah. 08. Ada nggak nih? 08. Oh, ada Pak ini, Pak. Nah, udah ini. 08 warnanya coklat. Ini. Coklatnya ya. Ini kali ya. Nah, ini deh. Ya. Udah. Ini kan sama nih. 495. Ini juga tadi ya. Udah selesai seperti ini teman-teman. Apa yang harus Anda lakukan? Yang rekapan ini dipindahkan kemana?
ke 11 AB. Ini. Kita masukin nih. Ekspor 250 ya. A1 nih. Ini kode A1. Ada nggak A1? Ini A1. Nih. Ini kode A1. Nih. Ya. Terus mana lagi nih? A2 yang tidak digunggung. Nah, 495 sekian. Coba lihat. Ya, A2-nya nih. Nah, ini A2-nya nih. Terus digunggung 22 sama 2477. Mana digunggung nih, digunggung. Ini digunggung 22. Setelah itu mana nih? Nah, sekarang rinciannya nih, dirincikan nih. Sekarang kita rincikan, teman-teman. Ya, kita rincikan. C, rincian dari ini di atas nih, dari B nih. Kode 01, 04, 09, dan 09387. Berarti kan harus sama dengan ini kan? Nih, ini 387. Nah, ini PPN-nya 42. Coba cek 42, benar nggak? 4. Oke, 42597. Terus yang kedua nih, 02 sama 03. Mana 02? Ini dia 85 sama 9,4. Oke, ya. Ini ya. Terus 07 kan nggak ada. 08, 45 sama 4954. Ada nggak? Ini dia 45. Udah. Langsung dihitung. Nah, sekarang cara ngitungnya bagaimana nih? Ya, cara untuk ngitung nih. Rekapitulasi perolehan. Ya, berarti impor kan nggak ada. Perolehan yang dapat dikreditin, Nah, ingat ya, yang dapat dikreditkan. Kita lihat B2, mana B2? Ini dia. Nah, ini B2, 285. Nih, pajaknya 31. Ini dia. Terus di sini apa lagi nih? Impor atau PM yang tidak dapat dikreditin, B3. Ini B3. Nah, ini dia B3-nya. Jumlahnya berapa? Ini dijumlahin aja ini. B1, B2, B3. Nah, sekarang yang perhitungan PM yang dapat dikreditin. Yang dapat dikreditin berarti pajak masukan atas perolehan dapat 2A plus 2B. Ini 2A, 2B. Ini berarti cuma 31 juta aja. Ya. Selanjutnya di sini ada nggak nih? Pajak masukan lain, kompensasi kelebihan pajak masa sebelumnya. Nah, ini kalau pas ini kan masa bulan 5, berarti bulan April nih. Ada nggak bulan April? Kan nggak ada, nggak disebutin. Kompensasi kelebihan karena pembetulan. Misal pembetulannya waktu pas bulan Januari. Ya, kan biasa bulan Januari adanya kompensasi nih, lebih bayar. Nah, lebih bayar akan dikompensasikan bulan 5. Nah, nanti di sini tulis nih, bulan Januari 2023. Oke. Pak, kalau tahun sebelumnya boleh nggak, Pak? Ya nggak masalah. Berarti kan memang kenyataan kayak gitu. Nanti ditulis 2000 pada masa pajak 12 strip 2022. Hasil perhitungan kembali yang dikreditin sebagai penambah kalau ada. Nah, ini kan nggak ada. Udah dicamlain semua 3A ditambah 3B4 ini. Udah sekian. Oke. Setelah itu baru ini udah oke nih. Baru kita ke induknya. Nah, sekarang induknya nih. Pastikan lengkap ya, teman-teman. Karena kalau nanti Anda jawab tidak lengkap, berarti tidak sempurna. Ya, itu ya. Terus kita ke induk. Ini alamat, telepon, KLU-nya. KLU-nya bisa Anda lihat di SKT, surat keterangan terdaftar ya. Jadi pada saat pas Anda daftar NPWP,
Di samping nanti akan memperoleh kartu NPWP, Anda akan memperoleh yang namanya surat keterangan terdaftar, teman-teman. Ya, ini dimasukin nih. Ya. Ekspor. Ada. Penyerahan PPN yang harus dipungut sendiri. Ini yang nomor 1 tadi kan? Ini mana? Nah, ini. Nih, yang nomor 1 tadi. Tinggal di copy aja nih sebenarnya. Nih 1, 2, 3, 4 nih tinggal di copy aja nih sebenarnya sih. A, ini kan A ya. Ini A ya. Tinggal di copy aja sih sebenarnya sih. Ya, ini 1. Ini yang kedua dipungut oleh pemungut PPN yang tadi pemerintahan ya, pusat atau daerah sama BUMN. Terus di sini yang dibebaskan. Nah, udah totalnya sekian. Jumlah seluruh penyertaan ini. Sudah. Setelah itu baru Anda hitung-hitungan nih, berapa sih sebenarnya pajak yang harus dibayar nih PPN-nya. Apakah kurang bayar ataukah lebih bayar? Oke, kita masukin pajak keluaran yang harus dipungut sendiri. Jumlah PPN pada 1A2. Nah, kita lihat 1A2. Yang mana nih? 1A2 berarti kan ini. Ini. Ya, ini 1A2 nih. Nah, ini 1A2 nih, kita tarik ya sini. Bentar. Bentar, kita insert ya supaya enak nih dikasih kode nih. Bentar ya. Nah, nih. Nah, kita tarik nih. Nih ya. 1A2 berarti kan yang ini. Nah, ini dia. Tarik. Nah, yang ini teman-teman. Masih warna ya, yang agak gede nih. Nah, oke. Ini pajak masukan yang dapat diperhitungkan nomor 5 nih. Nomor 5 berarti kan ini nih. Nih, nomor 5. Nah, ini nih. Nih, nomor 5 ini. Dipindahkan ke sini. Ya, jadi di sini dari ya, ini mana ya, nulisnya di mana ya? Susah juga nih. Nah, di sini kali. Dari 11 AB5. Nah, ini dia nih, 11 AB5. Nih. Ya, 11 AB5 ini. Oke. Ada lagi nggak? Oh, nggak ada. Ya udah, tinggal angka pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan sehingga kurang bayar 11 juta. Di soal ada kurang bayar. Oh, ada. Kenapa? Ya, karena memang di soal kan ada 2 pilihan, kurang bayar sama lebih. Kalau kurang bayar dibayar tanggal 15 bulan 6. NTPN-nya ini. Ini untuk bangun sendiri ya tadi ya, PPN-nya ini, bayarnya ini. Oke, nanti di sini laporkan tanggal 25. Udah. Ini dicontengin semua. Lembar ada surat kuasa enggak? Enggak ada, enggak usah. Gitu, ya. Oke, kita close ya. Ada yang mau ditanyakan nih? Mbak Fira mau bertanya apa? Mungkin dari teman-teman aja nih, ada yang ingin Lumayan ditanyakan ya. teman-teman? Jadi cukup Atau detail lah. sudah cukup jelas penjelasannya? Nanti habis ini kita akan data tersebut kita akan masukin di faktur. Tapi sekali lagi Oke. fakturnya adalah yang Sincon ya. Jadi nanti nggak akan muncul PT apa tadi? Kaisar Distribution itu. Nggak ada. Ya. Berarti nanti Tapi secara di-share-nya data yang... kita datanya ambil dari situ. Gitu. Oke, siapa? Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya atau kita mungkin coffee break terlebih dahulu ya Pak, 15 menit nih Boleh, supaya mana. teman-teman nggak ngantuk. Atau Ya. ada yang ingin ke kamar mandi, ambil cemilan, Oke. silahkan. Baik. Oke, nanti dimulai lagi di jam 14 lewat 15. Mungkin teman-teman silahkan. Tapi tidak perlu untuk keluar dari Zoom ya. Standby. Oke, terima kasih.
Pak Kasir, selamat siang. Oke, siang Mbak. Oke, Pak. Sudah selesai coffee break-nya ya, Pak. Mungkin bisa dilanjutkan kembali untuk materinya. Baik, makasih Mbak Fira. Udah ngopi ya Mbak Fira ya? Sudah, Pak. Sudah ambil minum. Iya, udah ngopi. Oke, Sama-sama, baik. Pak. Teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya ya, sambil saya siapin untuk yang e-faktur Shinchan nih, yang untuk demo atau dummy nih. Idaminya. Mungkin nanti akan Pira share aplikasi ininya ya, Pak. Ya, oke. Ada juga yang minta file Excel yang barusan kita kerjakan bersama-sama, itu boleh kan, Pak? Di-share Oke, ke boleh. peserta. Baik. Boleh ya? Ya. Nanti. Oke, baik. Udah muncul ya? Sudah muncul, Pak. Oke, kita masuk ya. Nah, kita pengantar dulu nih ya untuk yang apa namanya filenya nih. Bentar, kita pindahin dulu ke sini biar. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman ya. Tetapi untuk yang baru ya, ini karena tadi saya ngakses untuk yang benar ya. Saya coba mau pinjam dari klien lain, ternyata masih muter-muter nih, belum bisa keakses, ya kan? Akhirnya udahlah, saya pakai Shinchan dulu, ya. Karena perbedaannya terletak di sini, teman-teman ya. Kalau yang Shinchan ini, nah di sini di manajemen upload ya, di sini kan profile nih. Nah, ini profil nih nggak bisa diapa-apain, kita nggak bisa ngubah, teman-teman. Ya, ini namanya itu nggak bisa ngubah. Alamat juga nggak bisa ngubah. Nah, yang bisa ngubah kode pos, telepon, ya, penanda tangan sama di direktur. Ya, ini namanya udah oke nih, udah nggak bisa diapa-apain. Terus di manajemen upload, di sini ada nanti uploader. Jadi waktu pas nanti kita bikin barcode, adanya di sini nih, di uploader. Nanti klik, nanti akan muter-muter-muter nih. Nah, ini tadi saya mau praktekkan ya, saya mau ngakses yang benar ini ternyata masih belum ini nih, belum ngelink nih sama di DCP online nih. Jadi masih trouble mungkin ya. Walaupun ini offline tetapi tetap ya ada pengaruh juga biasanya teman-teman ya. Oke. Terus selanjutnya untuk yang reference, kalau reference nih ada satu lagi sertifikat elektronik untuk ngupload. Jadi misal ya Anda baru PKP. Nah, kan pasti dapat ya sertifikat elektronik ya. Nah, nanti harus ditanam di sini. Bahasanya tuh ditanam ya. Atau istilahnya di-upload lah di sini. Ini ada satu lagi keterangannya itu apa? Sertifikat elektronik. Ya, sertifikat elektronik. Ini kurang satu ya. Jadi yang manajemen upload di sini ada uploader, di referensi ini ada satu lagi sertifikat elektronik, jadi harus diupload sini. Demikian juga pada saat pas misal kan sertifikat elektronik itu kan berlakunya cuma 2 tahun ya. Jadi kalau misal sekarang dapat nih tanggal 29 bulan 7 2023, nanti berakhirnya 28 Juli 2025. Nah, Anda harus perpanjang ya, perpanjang lagi ya. Yang tadi di awal saya sudah sampaikan itu bisa lewat online. Nah, sekarang ini di sana ada lawan transaksi. Terus di sini ada barang jasa, referensi, administrasi user, setting aplikasi. Nah, kita akan masuk ke lawan transaksi. Nah, lawan transaksi ini istilahnya siapa-siapa sih yang bertransaksi sama tadi PT Kaisar. Nah, ini saya udah isi ini teman-teman. Udah isi semua. Ya, ini alamatnya. Nah, terus kalau kita mau bikin lagi gampang nih. Ini nih, tambah. Ini NBWP-nya. Ya, misal 00 boleh nggak? Coba kita cek. Oh, ternyata boleh. Ya, PT pribadi misal ya. Nggak apa-apa, namanya ini kan untuk demo. Ini alamatnya ya nggak? Jalan Sumatera Barat ya. Ya. Kavaleri 75 ya nggak? Sini
Sumatera ya. Blok misal blok 5 nomor 76 RT 010 RW 020 Kelurahan Sumatera ya. Kecamatan Sumbar misalnya enggak. Di sini Kabupaten Sumatera Barat. Nah, di sini provinsinya Sumbar 1, misal ya. Ini contoh aja. Kode pos harus diisi nih ya, sesuai dengan yang ada di SKT atau NPWP. Nomor telepon 0 aja. Kalau mau diisi, oke. Ini simpan, bisa nggak? Oh, bisa. Jadi pastikan yang ini dasarnya adalah NPWP, teman-teman. Nah, ini juga bisa dihapus nih. Ya, ini ada hapus nggak? Ada menu hapus nggak? Ada nih. Ini ada menu hapus nih sepertinya nih. Ya. Ada menu hapus, kita hapus. Oke, hilang. Ya. Ini berarti referensi untuk yang laman transaksi barang jasa. Silakan dibikin aja di sini. Ya. Tinggal tambah. Ya. Ini kode barangnya apa, terserah Anda, namanya apa, harga jualnya apakah termasuk PPN atau enggak. Ini sebenarnya bisa manual sih. Kalau ini nggak usah diisi ya sebenarnya nggak apa-apa. Ya, itu. Oke. Terus selanjutnya di sini ada referensi selanjutnya nomor faktur, teman-teman. Ya, ini nomor faktur nih. Nah, ini udah saya coba isi ya, sesuai dengan yang tadi ya, nomornya ini ya. Tinggal ini aja nih. Tinggal diisi, misal isi ya. Ini upah nggak ada ya. Misal rank nomor. Nah, ini tinggal diisi aja nih ya. Nomor misal 009 ya, misal nih ya, tahun 23 000001 sampai dengan 100 bisa lah, bisa nggak ya ini? Kita coba ya. 100. Nah, rekam. Oh, ternyata bisa. Oke. Nah, masuk nih. Ya, ini. Setelah itu referensi lagi ada nggak? Oh, nggak ada, udah selesai. Begitu udah selesai, langsung Anda mulai nih. Ya, di sini faktur pajak keluaran. Anda pengen ngecek sudah diisi belum ya? Nah, kan seperti itu ya. Nah, Anda tinggal cek di filter. Ya, harusnya sih sudah ya. Ini masa 5 ya tadi ya. Oke, masa 5. N. Tahun 2023. N. Oke, ada nggak nih? Harusnya sih ada ya. Kalau nggak salah udah pernah. Oh, ada nih teman-teman. Ya, ada nih. Jumlahnya 11. Nah, maksud saya gini teman-teman. Ini udah approval nih. Coba nanti yang belum approval ya, kita bulan 6 deh. Kita lihat bulan 6 aja ya. Kita lihat bulan 6. Kita close. Yang contoh soal tadi kita anggap aja bulan 6 teman-teman. Ya, kita anggap bulan 6. Nah, berarti sekarang kita bentar, kita cek lagi ya data Excel ya. Nah, bulan 6. Jadi ini kita ambil contoh, misal di tanggal 235 nih, si PT Kopi mana kok? Sorry, mengirimkan barang ke toko mainan nih, toko mainan Bandung. Ini kita ambil contoh ya. 10 juta exclude mainan. Tanggal 7 bulan 5 kita anggap berarti tanggal 7 bulan 6. Berarti di sini faktur. Keluar administrasi. Nah, kita langsung rekam. Ini kodenya kan 01 kan? Betul nggak? Nah, coba yang tadi ya, kalau ada perhatikan, ya, mengirimkan barang ke toko makanan, kan kodenya 01 kan? Nah, berarti sini 1. Di sini tanggal 6 bulan, sebentar dilihat Excel-nya ya. Excel-nya tanggal 6 bulan 5, berarti di sini 6 bulan 6, 0606. Ini contoh ya, kalau tadi yang bulan 5 kan udah. Nah, ini otomatis nanti bulan masa pajaknya berubah. Nah, sekarang kita tinggal lihat nih, 0, ya, 000 berarti 009, di sini 23, di sini berarti nomor 01. Ya.
kita lanjut nih. Lanjut. Nah, NPWP-nya tadi toko makanan ya, toko makanan. Makanan. Ini dia. Muncul. Lanjutkan. Rekamnya misal ya, misal dari 10 juta tadi ya, 5 jutaan nih. Ini apa? Exclude ya tadi ya, teman-teman ya. Harganya kan exclude ya. Nah, kayak 5 juta. Nah, misal di sini makanan bayi ya, ini misal ya. Harga satuannya rekam baru oke. Nah, kan otomatis ya, makanan bayi simpan. Oke, nanti close saja. Rekam bayi. Ini kode 01. Harganya 5 juta. Simpan. Oke. Nah, di sini kan 5 juta. Nah, di sini teman-teman, nih Anda lihat PPN-nya kan masih 500.000, berarti kan 10% nih. Nah, Anda ganti menjadi 11%, berarti 550. Ini loh kalau yang pakainya Shinchan kayak gini teman-teman. Tapi kalau Anda nanti udah pakai e-faktur yang benar, ya otomatis nanti 550. Saya ke default nih. Nah, ke default 500. Berarti di sini harus 550. Ya, kita simpan makanan bayi. Apakah Anda ingin transaksi lagi? Ya, oke. Di sini yang kedua makanan dewasa. Apa yang yes, ya, nomor 02 makanan dewasa. Harganya 5 juta. Simpan. Oke. Nah, ini juga sama nih, 550. Simpan. Apakah Anda ingin mendefinisikan detail transaksi baru? Tidak. Oke, berarti kan di sini 11 juta 100.000 kan tadi. Nah, oke, simpan. Apakah Anda ingin mendokumentasikan faktur baru? Oke, sebentar. Mbak Vira, kelihatan nggak saya demonstrasi kayak gini? Takutnya nggak kelihatan. Terlihat, Pak. Aman. Kelihatan ya? Jelas Iya, ya? terlihat. Oke. Jelas, Pak. Takutnya nggak kelihatan nanti agak ini. Oke, saya stop dulu. Nah, apakah Anda ingin membuat dokumen faktur baru? Nggak ada. No. Ya. Nah, ini kan bulan 5 nih. Nah, kita cari bulan 6. Kita close dulu, del. Ini juga del. Nah, simpan dulu coba kayak apa. Ada nggak muncul? Nah, di sininya harusnya. Nih, kan ada 6. Ya. Nah, kita cari yang 6 saja. Ya, bulan 6. Tahun 2023. Nah. Yes. Udah oke? Oke. Ini kan, misal nih, oke. Nah, ini kan belum di-approve. Nah, di sini ada upload, teman-teman. Ada upload. Tapi kalau mau upload, manajemen uploadnya harus dihidupin. Gitu. Nah, ini anggap aja ada semua ya. Sekarang kita ke upload. Ini kan status approval belum di-approve. Kita upload. Nah, coba sebelum kita upload ya, kita lihat preview dulu. Nah, ini dia previewnya. Bentar, ini agak lama nih. Preview. Sebentar. Nah, ini. Kelihatan teman-teman? Kelihatan ya? Nih, ini tampilannya ini nih. Nah, sekarang kita, ini kan nggak ada barcode nih. Nih, yang sebelah sini, sebelah kiri. Yang sebelah kiri Jakarta sama PT Shinchan nih, kan nggak ada barcode. Sekarang kita approval. Kayak apa tampilannya? Upload. Yes. Oke. Nah, statusnya menjadi approval sukses. Ya. Sekarang coba PDF-nya kayak apa nih? Kita lihat PDF ya, ini PDF-nya nih. Nah, ini PDF. Bentar, kita nunggu menit kali, muter-muter, agak lama memang. Nah, ini belum, kita muter ya. Oh, ini harus disimpan dulu ya, ternyata ya, teman-teman ya. Tahu nih, kelihatan nggak di sini aja deh.
Oke, ini nanti saya simpen dulu ya. Ini saya stop share dulu. Saya simpen dulu nih biar tahu tampilannya ya. Sebentar, saya simpen. Enggak iniin ya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya ya sambil jalan aja ya. Oke, sekarang coba ya saya akan ambil yang sudah di approval. Mana dia? Dokumen. Oh, ini dia. Nah, kita tunjukin nih kayak apa sih kalau udah di PDF-in. Harusnya ada barcode-nya, teman-teman. Nggak lama ya. Muncul ya, Pak? Bentar, lagi muter dulu nih. Oh, Nah, oke, siap. yang PDF. Bentar. Biar nanti saya iniin. Bentar, PDF. Banget ya. Teman-teman mungkin sambil menunggu jika ada pertanyaan, Ya, silahkan. barangkali ada yang mau bertanya ya. Dari PDF-nya penjelasan apa barusan. ini ya. Yang tadi tuh berarti aplikasi e-faktur Edami ya, Pak? Cuman yang dipakai Ya, yang Sinchan ya, Pak? Idami. Betul, yang Shinchan tuh. Sekarang nggak bisa dipakai. Ya bukan nggak bisa dipakai, tetap untuk latihan bisa. Tapi kalau untuk operasional ya aktual itu nggak boleh. Ya, Oh, nggak boleh ya. Oke, ya. siap. Bentar. Jadi hanya dikasih Untuk latihan. tutorial saja gitu Untuk ya, Pak? latihan aja. Iya, Ya, betul. bentar ya. Ini udah Mungkin nanti muncul. akan yang akan di-share itu yang file Excel-nya mungkin ya, Pak, yang Mungkin barusan Excel, kalau dikerjakan yang itu nanti teman-teman. download ya. Oke, Bentar, siap, coba Pak. ke ini. Oke, kelihatan nggak? Masih muter ya. Ah, sudah terlihat, Pak. Oke, nah ini teman-teman. Ini udah di PDF-in ya. Ini nomornya nih, 010 ya. Toko mainan. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau misal ada apa namanya potongan, ini dimasukin sini. Kalau ada uang muka di sini, nanti DPP-nya otomatis mengurangi. Ya, ini masih 10%. Kenapa? Ya karena untuk dummy sampai dengan sekarang belum ada ini perubahan. Ya. Nah, ini kalau misal tadi e-fakturnya tadi benar, di sini nanti nama apa? Nama penanda tangan. Terus di sini nanti ada barcode nih sebelah kiri ini. Kalau udah PDF, hari udah di approve. Oke, kita lanjut ya. Tadi contoh untuk input keluarnya nih. Ya. Sekarang kita ini lagi sebentar, share screen lagi ya yang mana tadi e-faktur. Ini dia. Oke. Kelihatan? Sudah lihat. Oke, sekarang kita akan yang jualan ke Pemda nih. Bukan Pemda Tangerang ya, Mbak Fira ya. Sorry ya. Nanti mungkin pertemuan Gak, Pak. berikutnya saya ganti Tangerang deh. Gak apa-apa, Pak. Ini rekam ya. Nah, ini rekam. Ini ada detail transaksi nih. Yang nomor 1 diklik. Di sini ada pilih. Nah, sorry. Ini kan yang lama ini kan 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. 5-nya hilang kan? Nah, kalau yang baru, yang versi 3.2, 5-nya muncul, teman-teman. Nanti di sini, ini kan nilai lain, nanti yang 5 ini besaran tertentu. Nah, kita menjual tadi ke Pemda ya, nomor 2 ini, sorry, tadi mana sih? Jual ke Pemda Bandung nih, tanggal 15 bulan 5, berarti 15 bulan 6. Ke Pemda berarti nomor 2, 15 bulan 6 ya. Ini otomatis. Nah, ini nomor 009 tadi tahun 23, baru di sini nomor 2. Nah, diganti. Ini manual kok. Dan ganti 2. Oke, lanjutkan. Kita cari Pemda Bandung. Cari Pemda Bandung, ini dia. Nah, Pemda Bandung apa nih yang dijual nih sebentar. Pemda Bandung 5 juta include. Oke, 5 juta include. Lanjutkan. Rekaman. Rekam transaksi
di sini apa? Makanan dewasa. Nah, muncul ya. Ini kan harganya include nih. Ya enggak? Nah, di DPP-nya ya, ini DPP-nya dibagi 1,11 teman-teman. Ya, berarti berapa di sini nih? Kalau pengirimannya ini. Berarti 45 ya. 504. Nah, ini dia. Ini DPP-nya, ini teman-teman. Nah, ini kan 10% nih. Nah, kita harus yang 11%. Berarti di sini 495 sekian. Nah, ini kita ini aja ya, rapikan. Ini 5. Ini 5. Nah, biar pas. Nah, ini dia. Oke. Ya, ini ya. Baru kita jumlahnya 1 ya, baru kita simpan. Transaksi baru tidak ada. Ya, ini udah oke. Kita simpan. Baru tidak ada. Nah, ini yang kedua. Kita lihat previewnya kayak apa nih, tampilannya nih. Nah, ini. Harganya kan 5 juta. DPP-nya sekian, PPN-nya sekian. Ini sebenarnya nanti 11% ya. Gitu. Oke ya. Oke. Kita close. Nah, tinggal approve aja. Udah tinggal di approve gitu loh. Approve. Mana nih approve-nya? Ini dia, upload. Yes. Muncul. Ya. Nah, terus yang mana lagi nih ya? Yang masuk belum ya? Oke, sekarang kita masuk nih. Input yang masuk. Berarti yang tadi dari mana nih? Dari impor ada ya mungkin ya tadi ya, sama dari beli yang lain ya. Nah, kita cari yang beli yang lain nih. Nah, sekarang yang beli nih, beli dulu ya. Oke, kita menerima barang dari Madora. Nah, kalau dulu teman-teman, ini kalau dulu, ini kayak gini, kita manual teman-teman. Dari mana nih? Dari faktur pajak masukan, ini manual teman-teman. Nah, kita praktek yang zaman dulu ya, tapi kalau yang zaman sekarang, adanya di sini antara SPT sama referen ada pre-populated. Kita tinggal ngakses server DCP, kita nanti akan muncul apa? Faktur pajak yang diterbitkan untuk perusahaan kita. Nah, kita berarti faktur pajak masukan nih. Nah, klik sini. Nih. Baru rekam baru. Nah, nomor fakturnya berapa tadi nih? Nomor fakturnya 010 sekian-sekian. Ya ini untuk sementara manual nih. Kenapa? Karena ya kita nggak bisa nih. Ya. 010 005 23 123 23. Nah, sekarang kita cari nih punyanya si PT Madora. Ada enggak nih PT Madora nih? PT Madora. Nah, ini ada. Oke. Nah, tanggal fakturnya di sini tanggal 3 bulan 5 ya, berarti tanggal 3 bulan 6 2023. Masa pajak 6. Apakah faktur pajak dapat dikreditin? Yes. Jumlah DPP-nya berapa? Ini dia 150 juta. Nah, PPN-nya berapa? Ini kan otomatis nih. Nah, ini kita ganti sendiri nih, 16.500. PPNBM-nya oke, 0 simpan. Oh, sudah terdaftar. Yang mana sini? Oh, nomor ITEK 2. Berarti harus ganti lagi ya. 3 bulan 6. Oke. Bulan 6 nih. Oh, ininya sorry. Ini nomor ininya udah terdaftar nggak bisa ya. Berarti saya harus ganti 4. Simpan mau nggak? Oke. Apakah akan dibikin lagi? Tidak. Nah,
Ini udah sebenarnya udah dari dulu nih ada nih. Sekarang kita cek ya, 6. Oke, 6. Ipan. Nah, ini ada. Ini kan belum di-approve. Tinggal di-upload aja di sini. Upload. Yes. Approval. Ya, oke. Sekarang kita tadi ada impor ya. Nah, kalau impor dari dokumen lainnya teman-teman, nih dari pajak masukkan. Ya. Ini baru rekam. Ini impor BKP. Ini apa aja nih? Coba Anda lihat. Impor perolehan dalam negeri tidak bisa dikreditin. Nah, berarti di sini impor dari pemantan ini. Dokumen transaksi, lawan transaksi, namanya siapa tadi? Namanya adalah siapa nih? Impor ada nggak? Oh, nggak ada ya. Adanya ekspor ya. Oke. Berarti ini nggak perlu. Ya. Berarti nanti kita adalah ekspor. Nah, dari administrasi faktur, dokumen lain, pajak ke luaran. Nah, di sini nanti ada ekspor, teman-teman. Penyerahan menggunakan penyerahan luar negeri. Ini dia. Normal, lawan transaksi siapa tadi ya? Mana nih? African Food Incorporation, not Africa. African. Ini contoh ya. Food Incorporation, not Afrika, Afrika Utara. Nomor dokumennya kan ada tadi ya, PIB, PEB 1245. Tanggalnya itu 30 bulan 6 ya kita anggap ya. Supaya nggak double. 30/06. Masanya masuk 6, 06. DPP-nya berapa nih? 250. Ada PPN-nya enggak? Nggak ada, 0. Simpan. Oke, pajak keluar. Yes. Enggak. Nah, ya kan? Ini adalah yang untuk bulan 6 nih. Sekarang kita close. Nah, udah selesai. Kita masuk kemana nih? Masuk, ini ada satu lagi ya, yang pajak masukkan tetapi tidak dikreditin, mobil nih. Baru rekam. Nomor faktur pajaknya berapa tadi ya? Yang mobil ya. 010 010 002 23 75 323 875. Ini pasti double nih, ini aja. Ini PT Astri. Astri Modern. Nah, tanggal fakturnya 30/06/2023. Nah, ini hati-hati nih. Apakah faktur pajak masukan ini dapat dikreditan? Tidak. Gitu. Nah, ini Anda isi. Berarti di sini DPP-nya 247 747 748. Sin, mohon maaf, Pak. Ya? Share screen-nya tidak jalan sepertinya, Pak. Oh, nggak jalan. Oke, saya tutup dulu Coba ya. di-share ulang. Oke, Pak. Biasanya kadang kalau sering kayak gini nih, kalau yang pakai program, Mbak. Sebentar. Iya, betul, Pak. Mana nih? Ini dia. Salah. Ini dari fakturnya. Oke. Kelihatan? Masih loading. Sudah. Oke, kita akan masukin yang tidak dijadikan sebagai kredit pajak masukan ya. Tadi kan ada ya beli dari Astri Modern. Sama ya? Iya. Dari pajak masukan, terus ini rekam. Nomornya adalah 010 002 23 75 32 3875. Nah, mungkin harus ganti.
PT Astri. Nah, ini dia. Tanggalnya berapa? Akhir bulan 30.06.2023. Kelihatan? Kelihatan, Mbak Fira? Tidak, Eh? tidak terlihat, Pak. Sepertinya tidak terlihat apa kalau Nggak memasukkan bisa ya? data itu. Kalau Iya. sebentar, kita close lagi ya. Kita ulang lagi nih. Oke, Pak. Sebenarnya kalau yang pajak masukan teman-teman tinggal ditarik lah sebenarnya kalau yang nanti aktual yang sekarang sih sebenarnya, tapi kan apa salahnya karena gini, barangkali waktu pas Anda narik nanti nggak connect. Nah, ini bisa nanti manual loh teman-teman. Bisa. Nah, kelihatan? Sudah terlihat, Pak. Nah, sudah ya. Nah, ini ya kan PT Asri tadi. Nah, DPP-nya adalah kita lihat ya, soal 247 747 748. Terus PPN-nya kalau ini kan 10% ya. Nah, harus 11%. Bentar, 11% berarti 27 252 252. Nah, terus ada PPNBM kan. Nah, diisi 24 774 775. Nah, baru simpan. Tidak. Oke. Nah, ini juga harus di barcode ya, di-upload namanya. Kelihatan? Lihat, Halo? Pak. Oke, ini Sudah. bro semua ya. Nah, yang terakhir bagaimana sih cara memprosesnya nih? Ya, cara memprosesnya yang pertama dari ini nih. Ini anggap saya mau pakai yang bulan Mei ya, biar enak ya. Nah, saya bulan Mei akan saya hapus. Nih, buka dulu yang saya bulan Mei ya. Ini anggap bulan Mei belum diinput ya. Ini udah input semua. Setelah itu kita mau proses. Ini saya hapus dulu ya. Hapus. Yes. Nah, sekarang bulan 5 yang kita udah input tadi ya, kita akan melakukan proses nih pelaporan. Nah, nanti di sini harus Anda melakukan yang namanya posting. Bulan berapa postingnya? Kan bulan 5 tadi. Kalau contoh tadi kan bulan 6. Kenapa? Karena bulan 6 ini sebagai contoh. Yang bulan 5 kan udah saya input nih. Karena kalau bulan 5 double. Nah, sekarang kita cek. Oke, dokumen pajak masukan 4, PK 12. Ini tahun pajaknya 2023, pajak masukannya bulan 5. Oke, kita posting. Berhasil. Nah, kita close. Nah, setelah itu kita masuk. Sorry, kelihatan nggak Mbak Vira? Cukup? Belum, Pak. Masih di yang rekam faktur pajak masukan ini. Oke, saya close ya. Boleh. Oke. Kelihatan? Sudah balik lagi ke e-faktur. Faktur ya. Nah, tadi yang saya bilang, ya, Anda nanti harus melakukan posting. Ya, ini posting. Setelah udah muncul posting ini, Anda setelah itu baru masuk ke buka SPT. Nah, diperbarui muncul yang kelima. Buka SPT untuk diubah. Nah, baru setelah itu SPT, mana yang perlu diinput nih? Lampiran. Nih, kalau lampiran A1 ada enggak? Ada, kan udah oke, udah diinput. Terus lampiran A2 udah oke juga, ya kan? Nah, terus lampiran B1 nggak ada ya. B2 sudah ada ini, ya. Oke. Terus lampiran mana lagi ini? Lampiran B3 ada nggak? Ada ya, tadi si Astri ya. Nah, sekarang yang terakhir lampiran induknya nih. Yang untuk 11 AB. Nah, di sini Anda harus isi tadi berapa yang untuk yang digunggung nih. Nah, untuk yang digunggung Anda isi nih 2523 ya. Nah, ini 3. Kelihatan teman-teman? Halo? Kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Kelihatan Pak. ya?
22 sebentar. Ini saya kecilin. 22 yang untuk ini ya pajak di punggungnya ya. 22 522 523. Oke. Sedangkan PPN-nya ini kan 10%, harus 11, 24, 77, 477. Nah, oke. Sekarang kita yang bagian 2, oke. Bagian 3, oke. Kita simpan. Nah, yes. Setelah itu, kita baru masuk ke yang induk nih. Sorry, kelihatan nggak teman-teman? Halo? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Ya, Terlihat. ini kita lihat dari sini teman-teman. 11-11 ya. Dari bagian 1 kita oke, bagian 2. Nah, bagian 2 Anda lihat PPN kurang bayar 11.232.881. Kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Oke, berarti kan kalau kita cocokin dengan tadi contoh soal ya, 11 AB form. Nah, coba benar nggak? Sebentar ya. 11.232.883 nih ya. Selisih 2 digit apa 2 inilah 2 angka lah, nggak masalah ya. Nah, setelah itu baru Anda di sini klik SSP teman-teman. Nah, sekarang tambah kan SSP-nya kan? Sorry, kelihatan? Terlihat. Oke. Kode jenis setoran 100, tanggal berapa nih setornya nih? Setornya kalau sesuai soal tanggal 2, tanggal berapa di sini? 15. 15. 15 bulan 6. 15/06/2023. NTPN-nya coba ya. Saya NTPN-nya nih ngawur nih. Sebenarnya nggak boleh ngawur. Ya, mudah-mudahan bisa masuk yang ngawur ya. Sebenarnya nggak boleh loh. NTPN itu ya harus sesuai dengan yang ada di sana. Karena kalau nggak sesuai dengan di sana, nggak masuk. Cuman saya coba nih ya. 1, 2, 3. Saya coba aja 4, 5, 6. Karena untuk latihan ya. 7, 8, 9, 12, 3, 4, 5, 6A. Nilainya adalah berapa tadi? 11, 2, 3, 2, 8, 8, 1. Kita simpan. Oh, ternyata bisa teman-teman untuk latihan nih. Oke, kita simpan. Yes. Muncul nggak? Muncul. Tidak, Pak. Muncul, Pak. Tidak. Tapi tadi Daftar- hilang lagi. Daftar Barusan SSP muncul. PPN muncul? Tidak, Pak. Tadi sempat muncul, tapi sekarang sudah Oh. hilang lagi, Pak. Oh, hilang. Oke, saya close ya. Sebenarnya Anda sih nggak perlu ini. Tapi nggak apa-apa ya. Biar tahu zaman dulu tuh pusingnya kayak gini. Nggak apa ya. Saya stop share dulu. Bentar ya. Karena kalau pakai web itu harus ngakses teman-teman. Terus mana tadi ya? Ini dia. Mana tadi ya yang input? Mana nih input? Enggak. Ini. Kelihatan? Masih loading. Sudah terlihat. Kelihatan ya, di sini ada daftar SSP PPN kurang bayar, ada? Ada yang kode. Ya, Ada, Pak. kode ya. Ini yang NTPN ini saya padahal sembarangan teman-teman. Kok bisa masuk? Ya, tapi nggak apa-apa, biarin aja. Kita close ya, udah tutup nih. Nah, ini muncul nggak? Nih, Muncul. kurang bayar Muncul, dilunasi. Muncul. Oke, sekarang kita lanjut bagian 2H, 3, nah bagian 4. Sekarang kita mau ini berarti tanggal 29 ini telat nih. 2023. Oke, saya simpen. Oke, udah selesai. Sekarang kita masuk ke laporan. Laporan, mana nih laporannya nih? Buka SPT, laporannya nggak ada ya. Nih, sebentar. Saya close dulu ya. Saya simpen laporan ya, biar enak nih. Saya stop share. Nah, saya simpen laporan. Sebentar. Dikit lagi. Sebentar.
Kalau dulu ada CSV, teman-teman. Dulu. Sekarang nggak ada. Karena tadi saya bilang, sekarang nggak berlaku lagi CSV, kecuali PPh 21. Ya. Oh. CSV. Sini nggak bisa ya bikin. Saya mau simpen, tapi yang PDF, bikin PDF. Kenapa nggak mau ya? Oh, agak susah nih nyimpen PDF-nya ya. Oke, jadi nantinya teman-teman akan tampil sama dengan ini nih. Saya mending yang ini aja. Yang Excel aja ini. Karena tampilannya nggak jauh beda. Kelihatan? Mas Adi, sudah. Oke. Nah, ini nggak jauh beda, teman-teman. Ini nanti tampilan kayak gini. Ini, ya. Tampilannya kayak gini persis. Kalau udah di PDF-in, teman-teman. Ya. Ini persis kayak gini. Tadi kan 11 232 881 ya, karena mungkin pembulatan sih. Nggak masalah. Tapi minimal pada saat Anda bikin kayak gini udah benar, pasti kesananya udah oke gitu. Jadi yang perlu Anda perhatikan ya, yang pertama adalah waktu Anda satu di pemeliharaannya ya. Jadi Anda harus nginput yang namanya nama konsumen. Kalau nama supplier Anda nggak perlu nginput sekarang. Kenapa? Karena nanti akan ditarik dari pre-populated. Nggak perlu, teman-teman. Terus Anda harus input yang namanya nomor seri faktur pajak. Terus juga Anda harus mengupload atau bahasanya itu menempel ya sertifikat elektronik yang masih berlaku. Itu aja sih. Kalau yang lainnya tinggal ada di apa namanya tutorialnya gitu loh, teman-teman. Ya, seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan kah? Silahkan. Kalau Iya, ujian ikut pakai ini sih agak susah ya Mbak ya. Kecuali kalau PPh 21 itu karena masih manual itu oke. Itu memang iya. akan digunakan kalau untuk ujian pun, terus untuk kerja digunakan. Tapi kalau PPh 4 ayat 2, 15, 22 sama 23 itu bisa kita memberikan pelatihan untuk yang menggunakan ISPT karena nggak dipakai Mbak. Dipakainya menggunakan ya Pak Ibu buat unifikasi. Kalau PPN masih mending lah. Kenapa masih mending? Tampilannya hampir sama ya, tetapi isinya tadi yang nggak ada tadi ya, yang masalah uploadnya. Terus tadi apa? Yang cara menempel untuk sertifikat elektronik, pre-populated, udah itu aja. Tapi kalau yang lainnya tampilan itu sama. Seperti itu, Mbak Jadi Fira ya. hanya referensi ya, Pak ya. Ya, minimal tadi ada gambaran-gambaran nanti waktu pas Anda tadi benar-benar aplikasi di lapangan ya, artinya di kerjaan, ya nggak jauh beda. Yang penting Anda kuncinya tadi ya, yang Excel-nya yaitu kode ya. Jangan sampai harusnya kodenya 02, Anda 01 karena kalau 01 PPN-nya akan ikut. Jadi misal nih harusnya Anda bayarnya 10 juta ya. Ternyata harusnya 02 dijadikan 01 padahal 01-nya misal 10 juta berarti Anda nanti harus bayar 20 juta gitu loh. Ada gambarannya. Termasuk tadi ada 03, 07, 08 itu yang penting. Seperti itu ya. Itu Mbak Fira. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Mungkin Barangkali ada yang mau teman-teman ditanyakan. ada yang ingin bertanya, Pak Mosuharto, Pak Wendy, atau penjelasan hari ini sudah cukup? Mungkin nanti akan Pira minta untuk Excel-nya ya, Pak. Akan Pira Boleh, share ke boleh. peserta. Ya, Ya. oke. Terus kalau misalnya peserta ada yang ingin bertanya atau masih ingin diskusi dengan Pak Kasir, Ya, nanti kami akan kirimkan nomor Pak Kasir. oke, Boleh ya, baik. Pak? Siap. Mangga. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Teman-teman, sudah cukup? Atau ada yang ingin bertanya? Mungkin Sepertinya cukup, Mbak. sudah sore ya, pada mulai pada. Ya, cukup, Mbak. Pak Soeharto mau lari sore ya Pak sama cucu Iya, mungkin ya Pak ya. ya, siap, Pak. Kalau Mas Wendy malah mau ini ya mingguan nih.
Oke, baik. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan. Mungkin Vira tutup saja ya, Pak. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian peserta pelatihan Brevet AB, materi PPN dan PPNBM AB hari ini sudah selesai. Namun sebelumnya kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu dan para peserta diminta untuk menyalakan kamera dan mikrofon. Boleh dibantu untuk kamera, teman-teman? Oke, baik. Ada satu orang yang tidak bisa on kamera, tidak apa-apa ya, Pak? Oke, tersenyum ke kamera, saya hitung 1 sampai 3. 1, 2. Tunggu sebentar. Boleh sekali lagi ya, Pak? Mohon maaf. 1, 2, 3. Oke. Ya. Mohon maaf teman-teman, Pak. Sedang error. Sebentar. Oke, sudah. Sebentar. Baik. Oke. Sudah. Selanjutnya kita akan bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kasir. Terima kasih ya Pak sudah menyampaikan materi pada sesi hari ini. Terima Terima kasih kasih, terima banyak. kasih. Terima kasih semua ya. Salam ya. Siap, Terima kasih Pak. Pak. Mohon Sukses izin, Pak. selalu. Amin. Dan kepada Bapak Kasir sudah bisa menjalankan ruang Zoom meeting. Untuk selanjutnya akan ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Di antaranya, kami akan mengirimkan link rekaman materi pelatihan hari ini ke email Bapak Ibu. Yang kedua, kami akan mengirimkan ujian soal materi pelatihan hari ini beserta deadline pengumpulannya. Yang ketiga, untuk selanjutnya materi hari Sabtu 5 Agustus 2023 adalah yang akan diampu oleh Bapak Reginaldi, SEM SIAKCA, BKPAAJI, yang akan dimulai pukul 09.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat. Untuk link Zoom meeting akan kami kirimkan 15 menit sebelum pelatihan dimulai. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.